Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran fiber optik. Setelah kemarin saya upload video tentang cara setting parameter yang ada di OTDR, untuk kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan cara mengukur kabel optik dengan menggunakan OTDR. OTDR yang saya gunakan masih sama seperti OTDR yang saya perkenalkan pada video sebelumnya. Nanti untuk video-video berikutnya akan saya coba untuk menggunakan OTDR dengan merek yang lain yang tentunya memiliki fitur-fitur yang kurang lebih sama namun tingkat ketelitian yang berbeda. Untuk alat-alat dan bahan yang kita gunakan sudah kita kenal semuanya. Kita siapkan ada dua buah kabel ya, ini drop core atau precon, yang satu gulungnya itu diberikan dua buah konektor, dimana satu konektor nanti kita gunakan untuk simulasikan menuju ke alat ukur, dan konektor yang lain kita sambungkan pada kabel yang kedua agar kita mengetahui perbedaannya. Panjangnya akan bertambah apabila kita ukur dua buah kabel dan satu buah kabel, nanti sehingga terlihat perbedaannya. Lalu sudah kita persiapkan juga satu buah patch core, lalu adaptor dua buah, yang satu digunakan untuk mensimulasikan adanya penyambungan di sana, lalu yang satu lagi digunakan untuk mensimulasikan tempat terminasi, ya kan? Karena di setiap tempat terminasi, baik itu OTB, ODB ataupun yang lain, menggunakan adaptor, sehingga nanti patch core akan kita hubungkan dengan adaptor pada kabel ya maksudnya, lalu kabel drop core-nya juga dihubungkan pada adaptor, sehingga satu adaptor digunakan untuk menghubungkan antara patch core dan drop core. Lalu untuk ujung patch core yang lain masuk ke OTDR. Kita gunakan juga peralatan lain untuk membersihkan, one click cleaner. Nanti kita bersihkan ujung-ujung konektornya dan lubang pada adaptornya untuk memaksimalkan hasil. Seperti itu. Ayo kita coba melakukan praktikum. Setelah semua terinstalasi ya, baik kabel di sini patch core-nya sudah kita hubungkan menggunakan adaptor, ujung jauhnya kita tutup ya biar aman, jadi lasernya tidak kemana-mana. Ini untuk keselamatan kerjanya. Semua sudah kita bersihkan tadi. Lalu ini patch core-nya sudah kita hubungkan ke adaptor yang ada di OTDR-nya. Oke, kita pilih OTDR-nya. Nah, jika kasusnya kita belum mengetahui panjang kabelnya berapa, maka kita bisa langsung gunakan mode auto. Modenya auto. Nah, nanti pada mode auto ini akan membaca secara otomatis tanpa kita harus melakukan pengaturan parameter seperti lambdanya atau pulsnya, waktu tempuhnya. Nah, itu tidak perlu diatur, dia akan secara otomatis bekerja sendiri.
Namun jika nanti sudah diketahui panjangnya berapa, sebaiknya kita ukur ulang dengan memasukkan distance yang paling mendekati dengan panjang yang sudah terukur ketika kita menggunakan mode auto ini. Ya, terbaca ya. Sini panjang 277. Nah, setelah kita ketahui panjangnya di sini, maka kita bisa melakukan setting di sini. Ini kan tadi auto test ya. Oke, kita setting dari lambdanya pakai segini. Kita gunakan AVG. Paling pendek 500, kita gunakan 500. Terusnya mungkin 10 aja cukup karena pendek. Lalu tipsnya kita gunakan 5 coba ya, karena sedikit enggak terlalu panjang gitu maksudnya. Oke, kata tes. Ya, nah di sini mendapatkan hasil 0,2538. Ya, 0,25 maaf 0,25. Itu ya sekitar 250 meter lah panjang kabel ini. Ya, panjang kabelnya 250 meter. Lalu di sini terdapat dW per kilometernya 0,33. Ini maksudnya adalah atenuasi ya. Atenuasi untuk 1310 itu kan kita sudah tahu standarnya adalah 0,35. Jadi kalau misalnya masih di bawah 0,35 masih bagus. Seperti itu. Lalu ini satu ya, di sini nilai redaman di sini adalah 0,085. Di ujung sini ada apa ya? Di sini tuh ada konektor gitu ya, ada konektor. Oke, nanti ada kalanya kita melakukan pengukuran itu muncul sekali banyak event-event di sini. Nah itu penyebabnya macam-macam. Tapi untuk saat ini kita munculkan yang sekali tampil aja. Oke, kita akan coba sambung dengan kabel yang kedua. Ya, kita sudah lakukan penyambungan dengan kabel yang kedua. Ini kita gunakan adaptor lagi untuk kabel yang kedua. Sebenarnya kurang lebihnya panjangnya sama ya. Jadi kalau misalkan tadi 250 dengan 250 ya sekitar 500 meter ya. Kita bisa cek. Nah, kita setting dulu boleh di range-nya sebaiknya lebih dari 500 meter. Kita gunakan yang 1 kilo. Oke, AVG nya kita gunakan mana, oh iya agak ini ya, LED 10. Oke, 10 ya. Nah ini tetap aja kita pencet OK. Oke, lalu kita tes. Sepuluh detik, gue kita dapat hasilnya ya. Panjang banget. Jadi di sini ada berapa event aja nih? 1, 2, 3, 4 jajaran ya, 5 dan 6. Banyak sekali eventnya. Oke, dengan menggunakan setting yang lain, pulse-nya kita besarkan. Ini masih kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata dengan setelah kita membesarkan pulsanya, kita mendapatkan hasil yang lebih valid ya di sini ya. Jadi ada reflectance masih ya, karena emang jelas tadi ada pertemuan antara kedua konektor pada 254 tadi. Kalau yang pengukuran tadi 0,253 ya. Memang kadang kalau misalkan OTDR itu Anda melakukan pengukuran dengan waktu yang berbeda aja, dengan alat yang sama dan bahan yang sama, itu biasanya hasilnya berbeda, cuman tidak terlalu mencolok gitu, cuman terpautnya sedikit.
ya kan, kita mendapatkan pada ujungnya di sini adalah 500 meter, 507 meter. Redamannya bagus. Ini atenuasinya yang pada di sini tuh kurang bagus dibacanya. Lalu dia membaca yang sampai terakhir di sini ke sini tuh bagus. Oke. Biasanya yang ditanyakan banyak kan ini sama ini aja. Seperti itu ya untuk hasil ini. Jadi kalian bisa tahu bahwa pemilihan parameter yang tepat akan memperoleh hasil pengukuran yang tepat, enak dibacanya juga. Jadi kita harus lebih teliti dalam melakukan pembacaan, dalam melakukan pengaturan parameter-parameter. Nah, dari saya cukup sekian. Bisa kita lanjutkan pada percobaan-percobaan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.